Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru se-Indonesia yang saya muliakan, Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya dapat berbagi video tentang praktik coaching bersama rekan sejawat sebagai bentuk aksi nyata modul 2.3. Saya yakin masih ada beberapa kekurangan, terutama di bagian akhir video karena HP yang digunakan untuk rekaman ternyata kepenuhan, maka sebagian videonya terpotong, tetapi alhamdulillah untuk audionya masih ada. Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Selamat menonton. Assalamualaikum Pak Gunanto. Waalaikumsalam. Gimana Bu Elmi, apa kabar? Ya sehat Pak, cuma ya agak empat keluar dari kelas Pak. Oh gitu. Empat, ada apa ini kira-kira nih? Ya siswanya udah lama ya, apa ya kalau mau pakai istilah ini bingung ya Pak. Selama online tuh bingung istilahnya apa ya. Hibernasi apa akselerasi sih sebenarnya pembelajaran ini gitu loh. Ya jadi kalau hibernasi itu kayaknya kok ya nggak sopan itu untuk istilah beruang penurunan imun gitu. Nah sekarang tuh kita tuh pingin mood boosternya. Ayo gimana caranya meningkatkan imun booster anak-anak gitu loh Pak. Oke, mungkin itu kaitannya dengan keaktifan siswakah atau dengan apa gitu? Iya jelas. Kalau imunnya bagus pasti dia aktif. Baik Bu, dengan kita berkumpul ini kira-kira tujuan pembicaraan kita ini apa nih yang ingin kita capai gitu? Cara efektif supaya siswa aktif karena selama ini sudah 20 bulan siswanya diam di rumah. Cara efektif supaya siswa bisa menjadi aktif di dalam proses pembelajaran. Penambahan imun. Kira-kira nih kan sudah berjalan kurang lebih 3 pekan ya Bu ya. Apa PTM yang sudah Ibu lakukan untuk mengaktifkan siswa? Saya sudah mencoba memotivasi dengan cara apa yang sudah dilakukan secara online. Karena mereka tidak ada respon, maka ini saya utarakan di kelas, kenapa kok seperti ini nggak ada respon. Nah tujuan saya supaya ketika tatap muka mereka terus, oh yang seperti itu tuh harus direspon toh. Nah mulai berani, ayo berani, nggak usah takut memberi. Berarti apakah dari sisi siswa sudah muncul? Ya baru sedikit banget Pak, dengan model masih itu tuh sedikit. Oh dengan model itu masih sedikit, artinya dengan pemberian motivasi sebenarnya sudah muncul tapi masih sedikit. Kemudian ada nggak cara lain yang Ibu lakukan sehingga siswa bisa lebih aktif lagi di dalam belajar, berani menjawab pertanyaan guru dan seterusnya? Ya ada, artinya tuh saya kan bilang ini kan PTM itu kan sangat terbatas waktunya. Kalau satu-satu tidak mungkin kan gitu. Nah maka kita lanjutkan di online karena kalau bahasa Inggris kan 4 jam, 2 jam di tatap muka terbatas, 2 jam penugasan online. Tapi kan ya paling nggak diskusi di situ atau saya memberi latihan yang mereka lebih mudah mengerjakan. Nah itu dia, kalau memberikan latihan kira-kira kan potensi apa yang Ibu miliki sehingga anak-anak ini bisa mengungkapkan ide dan gagasannya serta keaktifannya? Kira-kira Ibu ada ide apa gitu? Memanfaatkan alat apa dan seterusnya? Pakai Google Classroom. Saya tidak hanya untuk soal Google Form, tapi saya pakai forum diskusi. Forum diskusi. Di situ kan ada forum diskusinya. Ya diskusi gitu. Dan diskusi di Google Classroom. Iya. Mungkin itu akan Ibu coba lakukan di kelas Ibu nanti ke depan. Ya. Sebelumnya kira-kira itu belum dilakukan? Sudah, tapi sedikit sekali yang mau. Mungkin alasan juga paket. Oh iya. Nah itu sudah saya lakukan, tapi masih pasif. Nah setelah bertemu ini, coba saya akan ajak lagi mereka karena waktunya nggak cukup kalau cuma di kelas. Oke, berarti rencana aksi Ibu adalah meningkatkan kembali diskusi di Google Classroom. Apakah bisa dikatakan begitu? Iya. Kemudian untuk mewujudkan rencana aksi itu ada nggak orang lain mungkin yang ingin Ibu libatkan di dalam kegiatan itu? Ya ada, tentunya BK, wali kelas,
Oke, BK wali kelas berarti apakah mereka diperankan sebagai mungkin anggota dari grup kelas sebagai pengajar atau bagaimana? Kalau BK dan wali kelas hanya untuk konsul, Pak. Tapi kalau misalkan sesama rekan ngajar, ya saya kepingin juga sih melibatkan gitu, masuk ke kelas saya gitu, masuk ke kelas Google Classroom-nya gitu. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan ini supaya segera bisa mengatasi kepasifan siswa itu? Ya seminggu minggu depan ya. Oke. Kira-kira Ibu yakin usaha ini akan berhasil? Kalau 100% saya belum. Belum juga ya. Saya mau coba tetap di Google Classroom supaya tidak hilang, tidak hilang apa yang didiskusikan. Terdokumentasikan. Tapi kalau memang itu tidak berhasil, ya diskusi lewat WA. Oke. Gitu berarti aja. Ibu sudah mulai menemukan salah satu jalan tadi ya, yaitu menggunakan Google Classroom untuk mengaktifkan belajar siswa. Iya. Mungkin ada hal yang lain yang ingin Ibu sampaikan? Kalau untuk evaluasi saya tetap Google Form, Pak. Oh, pakai Google Form. Tetap. Kalau misalkan anak alasan tidak punya paket, saya tidak membatasi pakai tenggat waktu. Oh iya, betul. Tetap saya tagih, gitu aja kalau saya begitu. Berarti sudah dapat salah satu alternatif ya Bu ya untuk meningkatkan keaktifan siswa di dalam proses belajar ya. Oke, selamat Bu, mudah-mudahan Ibu bisa lebih di dalam mengaktifkan siswa. Terima kasih. Sama-sama Bu. Oke, luar biasa sekali Bu Helmi dan Pak Gun. Ibu tukar tempat boleh supaya wajah Ibu juga kelihatan. Boleh. Ibu di sini. Baik, luar biasa sekali ya Pak Gun dan Bu Helmi, coaching yang sudah dijalankan tadi. Pak Gun selaku coach, kemudian Bu Helmi selaku coach itu sudah memerankan perannya yang sangat baik ya. Jadi Pak Gun selaku coach itu menggunakan alur titah dalam coaching yang sudah dilakukan oleh Pak Gun. Jadi diawali dari menggali tujuan yang akan dicapai pada coaching kali ini. Jadi Bu Helmi sudah mengungkapkan tadi ya, tujuan dari Bu Helmi adalah bagaimana sih cara efektif agar siswa itu lebih aktif lagi dalam kegiatan belajar mengajar. Sudah sangat baik sekali tergali oleh Pak Gun dari pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Gun. Kemudian terkait dengan identifikasi. Identifikasi pun Pak Gun sudah luar biasa menggali potensi yang ada pada diri Bu Helmi selaku coach dan juga problem-problem yang dihadapi oleh Bu Helmi ya. Jadi terkait dengan potensi yang ada dari Bu Helmi itu tergalinya sudah sangat baik sekali. Bu Helmi itu mempunyai motivasi yang kuat mencari solusi terbaik bagaimana sih agar siswa itu aktif dalam kegiatan belajar mengajar dengan berbagai cara yang sudah disampaikan oleh Bu Helmi tadi. Cuman di satu sisi juga masih ada kendala karena siswa juga ada beragam gaya belajarnya, ada yang semangat terkait dengan proses KBM sedang dijalankan, tapi ada beberapa yang perlu motivasi lebih dalam lagi terkait dengan kegiatan belajar mengajar yang sedang dijalankan baik secara daring maupun secara tatap muka. Oke, terkait dengan aksi nyata pun sudah tergali sangat baik oleh Pak Gun dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik, di mana Bu Helmi itu berkeinginan untuk melakukan penjelasan lebih dalam terkait dengan pemanfaatan Google Classroom ya Bu ya. Jadi tidak hanya sebatas memberikan latihan-latihan dan tugas-tugas, tapi juga Bu Helmi menggunakan forum diskusi di Google Classroom tersebut. Di samping itu juga Bu Helmi juga akan mengcombine dengan WhatsApp ya Bu ya. Oke. Jadi dalam aksi nyata ini Bu Helmi berkeinginan untuk berkolaborasi dengan beberapa rekan sejawat, di antaranya adalah guru BK ya, wali kelas dan juga rekan sejawat Bu Helmi, tentunya guru mata pelajaran beberapa guru mata pelajaran yang harapannya tentunya akan meningkat keaktifan siswa dalam proses kegiatan belajar mengajar. Sudah sangat luar biasa Pak Gun menggalinya dan Bu Helmi itu tetap menggunakan Google Form ya Bu Helmi ya. Jadi Bu Helmi menggunakan Google Form terkait dengan evaluasi itu tidak membatasi waktu, jadi memberikan kebebasan bagi siswa kapan siapnya mengerjakan evaluasi yang diberikan oleh Bu Helmi.
sangat luar biasa Bu Helmi. Dan terkait dengan tanggung jawab sudah tergali oleh Pak Gun dari sisi Koci Bu Helmi, yaitu Bu Helmi akan mengimplementasikan aksi nyata yang akan dijalankan nanti 2 minggu yang akan datang ya Bu Helmi ya? Iya. Oke. 1 minggu tadi menyampaikannya. Oke. Maaf, 1 minggu yang akan datang ya. Oke. Luar biasa sekali. Jadi ada problem yang dihadapi oleh si Koci itu tergali dengan sangat baik oleh Pak Gun. Jadi solusinya pun didapatkan dari Koci sendiri gitu. Dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang disampaikan oleh Pak Gun. Luar biasa. Saya acungi jempol untuk aksi coaching hari ini. Pak Gun dan Bu Helmi tadi sudah melakukan coaching dengan sangat baik. Nah, sekarang waktunya Pak Gun untuk melakukan refleksi Pak terkait dengan coaching yang sudah dijalankan. Menurut Pak Gun itu hal baik apa yang sudah dilaksanakan dalam coaching kali ini Pak? Ya, jadi berdasarkan tahapan Tirta, memang pertama saya harus fokus tahu terlebih dahulu apa masalah ataupun kompetensi yang ingin ditingkatkan oleh si Koci, itu yang pertama. Kemudian dari situ saya akan melanjutkan dengan tujuan apa sih dari pertemuan ini yang akan kita sepakati untuk diperoleh kan gitu. Dari masalah, goalnya itu apa. Kemudian dalam hal mengidentifikasi ini kan ada 2 sebenarnya aspek yang perlu diidentifikasi, yaitu kekuatan si Koci harus digali, kemudian kelemahannya apa. Tadi memang kalau Bu Helmi sudah tampak keseluruhannya, kekuatannya sudah disampaikan, kelemahannya juga sudah disampaikan. Kelemahannya salah satunya karena mungkin siswa terlalu lama belajar di rumah, sebenarnya yaitu yang menyebabkan anak menjadi kurang aktif. Kemudian rencana aksi saya lebih fokus pada kapan akan dimulai dan bagaimana beliau memulai dengan cara melibatkan beberapa rekan sejawat. Kemudian pengambilan tanggung jawab juga demikian. Komitmen si Koci untuk melaksanakan apa yang sudah ditemukannya sendiri tadi itu. Jadi sebenarnya tahapan-tahapan itu saya berusaha untuk bisa melaksanakannya dengan baik, tapi memang dalam hal mengidentifikasi serta mengambil solusi kadang saya masih menemukan kesulitan karena kan gemes kadang-kadang ada kekurang sabaran. Kenapa nggak milih ini ya gitu? Tapi mau mengarahkan ke sana saya itu masih ada kekhawatiran nanti jatuhnya ke mentoring atau konseling seperti itu. Tapi ya intinya saya tetap belajar Bu untuk bisa melakukan coaching, apalagi pada tahun 2021 ini materi coaching ini juga dimasukkan di dalam berbagai macam materi diklat gitu. Yang dilakukan oleh kementerian. Artinya memang ini sesuatu yang penting dan harus dikuasai oleh setiap guru di Indonesia. Pendapat saya demikian, bukan hanya guru BK. Selama ini pemahaman kita coaching adalah yang melakukan guru BK, padahal tidak. Ini bisa dilakukan oleh siapapun, tapi mereka tentu harus tahu terlebih dahulu apa itu coaching dan bagaimana strategi pelaksanaannya. Mungkin itu Bu refleksi saya pada praktek coaching pada hari ini. Terima kasih. Iya, terima kasih sekali Pak Gun. Memang benar apa yang dikatakan Pak Gun ya. Jadi emang coaching itu sangat penting ternyata di dunia pendidikan ya Bu Helmi ya. Karena dengan coaching itu harapannya tidak hanya dengan rekan sejawat dilakukan coaching, tapi dengan siswa murid. Yang endingnya adalah harapannya siswa itu terpacu untuk mengetahui semua hal itu based on pemahaman mereka, maksudnya keinginan tahuan mereka gitu. Kan dari coaching itu bisa memantik semangat mereka. Jadi ada problem, misalnya mereka mempunyai problem itu ternyata dari problem yang ada itu mereka bisa menggali hal apa yang bisa dicarikan solusinya dari diri mereka sendiri, potensi yang ada pada diri mereka. Sangat luar biasa Pak Gun refleksinya. Terima kasih Bu. Iya. Sekarang saya juga mintakan refleksi dari Bu Helmi selaku coaching kali ini ya, di coaching kali ini. Menurut Bu Helmi, bagaimana Pak Gun itu mempraktekkan coaching ke Bu Helmi? Dan hal baik apa yang sudah dilakukan oleh Pak Gun terkait dengan coaching yang sudah dijalankan tadi, serta kalau menurut Bu Helmi ada hal yang perlu dikembangkan dari coaching kali ini, menurut Bu Helmi hal apa yang perlu dikembangkan di coaching kali ini sudah dijalankan tadi? Ini
Yang pertama itu Pak Gun sudah melakukan coachingnya ini. Saya tuh pertama tuh berpikir ya, coaching ini kan saya baca aja sekilas-kilas gitu, bukan bimbingan, bukan konseling. Terus apa gitu sebenarnya gitu, sharing juga tidak gitu kan, hanya Pak Gun ini hanya menggali apa itu namanya kompetensi saya sehingga tujuan saya itu tercapai ke siswa. Pak Gun itu kan hanya menggali dari berbagai pertanyaan. Bahkan tadi Pak Gun juga menyebutkan kenapa sih nggak pakai ini. Nah saya juga sebenarnya berpikir kenapa sih Pak Gun ini kok nggak ngasih ide ke saya gitu. Coba deh kalau kasih ide gitu, nanti bisa nggak ya ide Pak Gun itu saya terapkan di kelas. Saya tuh berpikir begitu gitu lah. Nah sekarang tuh saya bingung tuh setelah coaching ini Pak Gun udah ngegali apa yang harus apa permasalahan saya, bagaimana, terus nanti bagaimana. Terus saya itu harus gimana gitu loh. Tapi kalau emang itu coaching seperti itu, Pak Gun ya sudah berhasil gitu mengcoaching saya gitu loh. Sayanya yang jadi coachingnya itu kok bingung gitu. Terus saya harus gimana gitu? Kendala-kendala saya harus diapakan, atau kekurangan-kekurangan atau ketidaklengkapan saya untuk mencapai tujuan saya itu harus bagaimana gitu dengan adanya program coaching ini gitu loh Bu. Itu yang saya rasakan begitu gitu. Oke. Itu ya Bu ya menurut Ibu ya? Menurut saya gitu. Jadi harapannya sih kalau menurut saya pribadi ya, dari adanya coaching ini, harapannya si coachee itu setelah kan menyampaikan tadi problem yang dihadapi pada saat bertemu dengan si coachnya. Jadi coach secara nggak langsung tahu tujuan dari Bu Helmi itu apa. Jadi pastinya dari tujuan pertemuan coaching kali ini adalah mencari solusi terbaik dari hal atau masalah yang sedang dihadapi Bu Helmi ya. Nah, setelah itu Pak Gun mengidentifikasi dengan menggali potensi yang ada pada diri si coachee yaitu Bu Helmi, dan juga hambatan-hambatan dihadapi dengan masalah yang sedang dihadapi itu. Nah, dari identifikasi yang digali itu tentunya akan dilanjutkan berupa aksi nyata yang terus tetap dipantik semangatnya Bu Helmi bagaimana mencari solusi terbaik terkait dengan problem yang dihadapi setelah melakukan identifikasi tadi Bu. Ada potensi dari Bu Helmi, kemudian lanjut ke aksi nyata tentunya. Dari kira-kira kan Bu Helmi punya potensi. Nah, kira-kira nanti langkah selanjutnya apa untuk mengatasi itu? Dipantiklah pertanyaan-pertanyaan yang memantik Bu Helmi untuk mendapatkan hal atau solusi terbaik dari masalah yang sedang Bu Helmi hadapi. Nah, terkait dengan problem solving yang dilakukan oleh Bu Helmi tentunya tidak harus Bu Helmi sendiri yang melakukan, tapi Bu Helmi pun bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat. Secara nggak langsung Bu Helmi itu terpantik untuk ternyata ini yang akan kita cari solusinya dari pertanyaan-pertanyaan dari si coachnya tadi Bu. Dan harapannya tidak hanya sebatas itu. Setelah pertemuan coaching ini tentunya harapannya si coachee itu benar-benar akan menjalankan aksi nyata yang sudah disampaikan pada saat coaching berlangsung itu. Dan nanti kalau secara profesional sebenarnya si coachnya tetap akan memantau perkembangan dari si coachee-nya itu setelah ketemu solusi yang dari problem yang dihadapi itu. Perkembangannya gimana? Ada kemajuan tidak gitu. Seperti itu Bu. Harapannya begitu. Jadi sebenarnya tetap seperti apa ya? Guide lah ya Bu ya. Motivasi ya jatuhnya Pak ya. Memotivasi. Iya, memberikan. Jadi gini loh, hanya mendorong menyampaikan dari gerbong yang di sini memindahkan ke sini. Jadi mengubah sudut pandang dan tahu solusi yang mau dituju. Sebenarnya hanya itu aja. Kadang kan ada tapi bukan saya yang memindahkan, Ibu sendiri yang memindahkan. Pemikiran-pemikiran yang ide-ide yang brilian itu muncul dari si coaching-nya sendiri karena coaching tersebutlah yang akan menjalankan pemecahan solusi dari permasalahan yang ada gitu. Jadi kalau muncul solusi itu muncul dari dalam diri sendiri kan insya Allah benar-benar akan dijalankan. Tapi kalau orang lain yang memberikan solusi belum tentu gitu. Apakah aku bisa? Gitu ya, belum. Kan, kalau itu kan sudah pasti bisa. Ya. Yang dimunculkan Ibu tadi. Harapannya begitu. Contoh tadi Ibu menyampaikan akan mengaktifkan siswa karena waktu di sekolah terbatas, mengaktifkan siswa di Google Classroom.
ketika Ibu menyampaikan itu, Ibu sudah pasti bisa melaksanakan bagaimana diskusi di Google Classroom. Kalaupun mungkin nanti ada kesulitan, sebenarnya Ibu bisa menambahkan, tapi sebenarnya saya ada kesulitan, gitu kan. Terus nanti saya mungkin akan tanya, siapa yang kira-kira bisa membantu Ibu? Si A, karena dia pintar Google Classroom, misalnya gitu. Itu bisa juga dari situ. Ketika masih ada kesulitan untuk mewujudkan sebuah rencana aksi tadi. Karena ada kalanya kalau tidak ada coaching, orang itu cenderung tidak bisa ternyata dari pertanyaan-pertanyaan yang bisa memantik semangat si coachingnya itu, oh ternyata saya bisa menemukan ya solusi dari permasalahan yang saya hadapi itu. Kadang nggak sadar gitu Bu, kalau tidak ada pertanyaan pemantik itu. Betul. Yeah. Jadi makanya digali dengan coaching ini gitu. Iya. Dan harapannya pun ini dilaksanakan juga ke siswa juga gitu Pak. Betul. Dan hal ini rutin dilakukan Pak kalau bisa Pak. Iya. Ya tentu nanti Terkait kita dengan pembelajaran akan juga. tetap mencoba melaksanakan itu baik ke rekan sejawat Ya, maupun harapannya ke pun tidak hanya Pak Gun yang akan menjalankan ini. Iya betul. Nanti Semua rekan di sejawat komunitas pun. praktisi walaupun sekarang ini masih kondisi cukup sulit untuk melaksanakan kegiatan komunitas praktisi karena waktu yang memang di sini ya relatif singkat itu tadi ya Bu ya. Kita mau kumpul memang agak susah ya katakanlah begitu, tapi tetap kita upayakan nanti untuk bisa melaksanakannya Bu. Iya. Untuk enggak kalau dari sisi Bu Helmi sendiri setelah mengetahui ternyata coaching itu seperti ini, kira-kira manfaatnya ada nggak Bu gitu? Ya kalau menurut saya ada, cuma ya itu Bu, kalau dari coachingnya sendiri itu memang ternyata katakanlah nggak aktif, nggak banyak inovatif, apalagi ya terus adem ayam aja ya yang nggak ada coaching kalau kayak gitu, karena itu memang dari dalam diri seorang coaching muncul sehingga bisa ada program coaching gitu. Kalau misalnya si coachingnya diem aja gimana gitu, apakah bisa program coaching itu ini berjalan? Bu, yang harus pinter menstimulus si coachingnya itu punya ide dan mau mengeluarkan idenya itu ya si harus coachnya yang harus pintar untuk menggali itu Bu. Karena ternyata ya ini pun tidak dilaksanakan hanya di dunia pendidikan, bahkan di perusahaan-perusahaan besar pun industri. Sekarang ini Bu, meminta seorang coach untuk memberikan suatu coaching kepada karyawannya gitu. Ya kalau di perusahaan-perusahaan besar memang sudah seperti itu. Jadi apa memantik ide-ide itu muncul ya berpikir ini apa ya, critical thinking itu Pak ya? Iya, critical thinking jatuhnya critical thinking. Harapannya pun nanti terbentuk di semua siswa itu jiwa coachingnya itu ada gitu. Iya. Dan mereka harapannya nanti kalaupun setelah dilakukan coaching oleh gurunya gitu, harapannya mereka kalau saya punya masalah ternyata saya tidak harus konsultasi dengan seorang konsultan yang bisa memecahkan masalah. Saya pun harus bisa menggali potensi yang ada pada diri saya dan menemukan bagaimana problem yang saya hadapin itu terselesaikan dengan baik gitu. Yeah. Dengan tidak mesti dari saya pribadi selaku coach, tapi dengan rekan yang lain, maksudnya tim ya Pak ya, berkolaborasi dengan orang lain gitu maksudnya. Harapannya begitu. Semoga aja ya nanti membantu ya Pak ya terkait di pendidikan ya. Iya. Kalau banyak yang tahu yang jelas kan begini Bu, yang saya tahu dulu kan hanya konseling, mentoring, dan itu pun saya pikir dulu sama gitu. Saya malah awalnya coach itu taunya berupa pelatihan gitu Pak. Iya, saya tahu coach yang pertama kan dari diklat, jadi memberikan belajar, ya. Jadi rupanya coach itu lebih ke pembimbingan, pendampingan. Waktu itu ya yang di diklat itu bagaimana si peserta waktu itu, guru-guru yang ikut diklat itu bisa menyelesaikan tugasnya dengan cara ya, walaupun konsepnya tidak sama persis dengan Tirta, tapi relatif juga sama. Dan ini adalah terobosan sehingga selesai diklat itu nggak hanya selesai sampai menguasai materi, tapi nanti sampai diarahkan bagaimana dia menerapkan gitu. Karena memang ternyata ya terkait dengan Pak Gun sendiri malah lebih banyak belajarnya tuh ya di sekolahan Pak Gun gitu. Iya. Kalau di LMS hanya berapa persen gitu? Ya sedikit sekali. Iya, 20% ya Pak ya. Orang paling aneh itu saya Bu kalau di kelompok. Kok saya salah jalan ya? Ternyata jawaban dari teman-teman itu yang membantu saya, Pak di sini nggak ada benar salah. Ya, seperti itu contohnya. Karena saya selalu orang matematika, mungkin karena orang eksak ya, berpikirnya ya selalu benar salah.
Ini ada, nggak perlu dijawab. Ini nggak ada, ya perlu kita jawab. Seperti Kembali itu. lagi ke filosofi KHD, Pak. Iya. Jadi orang itu berkembang sesuai dengan kodratnya, Bu. Maksudnya sebatas mana dia kesanggupannya untuk mencapai apa yang sudah disampaikan oleh orang lain. Dan saya nggak cukup mudah menerima hal itu. Karena sudah terbiasa. Kodrat ini ya, Pak ya? Iya. Kodrat alam ya. Tapi saya bersyukur dengan mengikuti Diklat Guru Penggerak itu artinya banyak yang berubah pada diri saya, terutama dari sudut pandang saya terhadap murid, sudut pandang saya terhadap rekan sejawat, cenderung nggak saklek lagi, Pak. Iya, lebih itulah. fleksibel ya, Pak ya. Sabarnya menambah lah, yang jelas gitu aja. Dan itu saya syukuri, Bu. Tentu saya syukuri karena bisa mendapat sebuah pelatihan yang luar biasa menurut saya. Karena ya semangat saya juga kalau orang-orang eksak itu cenderung saklek, kayak A ya A B B gitu. Maksudnya ya harapannya sih pengennya siswanya itu kalau jawab ya semua bisa semua, tapi ternyata kemampuan siswa itu beragam. Betul. Ada yang mampu ke tahap yang tinggi, ada yang sedang, Betul. ada yang rendah. Dan kita harus mengakomodasi itu semua gitu. Dan itu sekaligus juga dipraktekkan di kelompok calon guru penggerak itu sendiri. Jadi ada guru TK, guru SD, SMP, SMA, SMK. Jadi saya pun harus menyelami mereka. Ketika saya berbicara dengan yang guru TK, saya berbicara bla bla bla, kita kumpulkan anak-anak bla bla. Nggak nyampe kadang-kadang, Pak ya. Guru TK. Saya baru Masya Allah, iya gitu. Jadi gambarannya seperti itu. Artinya salah satu materi dari Diklat Guru Penggerak yaitu coaching sangat bermanfaat untuk saya. Intinya itu hasil refleksi saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Gun. Sama-sama. Bu Helmi sangat luar biasa. Terima kasih. Demikian aksi nyata yang bisa saya lakukan. Salam dan bahagia.